gawe longgar nih jenis asbab. Au saat tegese gawe longgar sapa Allah. Wa atam malah nyempurnakno sapa Allah taala. Alaikum ing atase sira kabeh. Allah paring sempurna ni amahu ing nikmat-nikmat saking Allah atau nikmat-nikmate Allah. Zahiratan hale nikmat sing zahir. Wa batinatan lan hale nikmat sing ora ketok sing jero. Iya te ni'am sing zahira misale kusnus surat iku apike bentuk. Wa taswiyatul adhi lan misale sinkrone utawa napa ratane pira-pira tubuh. Manane rata sinkron sesuaine pira-pira anggota tubuh. Wa ghairu dzalika lan yane mengkono-mengkono kabeh. Wa batinatan lan Allah gawe nikmat sing rupa nikmat jero. Misale iya te batina iku al ma'rifatu nikmat ma'rifat. Ngerti Allah, ngenali kebenaran nikmat banget. Wa ghairu halan yani ma'rifat. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa. Mante wong yujadilu kang debat sapa man utawa kang gawe para padu sapa man fillahi ing dalam babakan tentang Allah. Oleh gawe para padu bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Wa minan nasi lan wis setengah sange manusa manti wong jadi kang para padu sapa man. Para padu fillahi ing dalam babakan Allah. Mereka punya pendapat tentang Allah, tapi oleh dia pendapat di ghairi ilmin kelan tanpa ilmu, wala hudan lan tanpa petunjuk mir rasulin saking utusane Allah. Wala kitabin lan ora tanpa kitab, atau tanpa kitab munirin kang memberi pencerahan atau memberi padang. Munir hawanane padang anzalahu Allah kang nurono sapa Allah kang nurono ing ma kitab sapa Allah bal bitakliti balik kelawan anut-anutan tok. Wa idza qila lana nalikane den dawuhna lahum kedue ikilah wong-wong sing yujadilu fillah. Apa dawuh ngene misale ittabi'u ma anzalallahu ittabi'u anut sira kabeh mak ing apa wae anzala kang nurono sapa Allah. Kalau mongko padha komentar padha ngucap sapa mayujadilu fillah. Balnat tabi'u bali anut kita mak ing perkara wajadna kang metuki kita alaihi ing atase ma abana ing propro bapak kita. Kita ini ngikuti nenek moyang kita. Terus sekolah dawuh sapa Allah taala awalau kana syaiton yatauhu ila adhabis sa'ir. Ayat tabiuna tegese ana ta anut sapa wong akeh. Hu ing ma wajadna alaihi abana hu ing apa yang ditemukan dari bapak-bapak mereka. Senajan to walau kana senajan to ana sapa asyaitonu setan iku yatui wajah-ajak sapa setan hum ing wong akeh ila adhabis sa'ir maring siksa sing sair seksa sing napa ngobong mujibatihi tegese barang-barang sing dadekno ada bisair lah normale iku ora normale wong iku ora anut barang sing dadekno mlebu neraka normale wa man tisabane wong muslim ku nyerano sapa man wajahu ing awak dhewe man ila wahi diserano ning Allah sarasa ayu bilu tegese madhep sapa man ala taati ngatasé taat ning Allah. Bahwa halate man iku muhsinun iku wong sing lakoni tauhid, muwahhidun iki wong sing lakoni tauhid. Faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Mongko teman-teman cecekelan sapa man bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat. Maknane bitorfi tegese kelawan tali al ausaki kang kuat. Alladzi kang mesti pucuke tali alladzi kang la yukhafu kang ora den kuwatir apa ing kita apa tugele torful ausak. Wa ila wahilan maring Allah sarasan akibatul umuri te akibate perkara marji'uha tegese nggon baline umur. Wa man desabane wong kafir ngafiri sapa man fala zum kamu aja sampe nyusano kang isi apa kufruhu kekafirane man. Ya Muhammad wa Muhammad. La tahtamma tegese aja merdulekno sira. Utawa la tahtamma tegese aja dadi susah sira bi kufri sebab kufure mang kafir. Ilaina iku maring ingsun sarasan marji'um te baline wong akeh. Fanu nabi mongko nyritakno ingsun. Maksudnya nyritakno iku nyritakno betik hisab hukum wong akeh bima kelan perkara. Amilu kang lakoni sapa wong akeh. Inna wa satamna wa alimun bidat sing mirsani bidati suduri kelawan jerone ati. Manane bima tegese kelan perkara via kang dalam sudur ka khirihi kaya liyane mafis sudur maksudnya Allah pirsa apa seneng ati la liyane ya pirsa kabeh pirsa. Famujazin na awas pirsa mongko te Allah dat sing males alaihi ing atase mafis itu. Termasuk malese numat ya'uhum qalilan.
Numati umaringi seneng-seneng ingsun hum ing alladzina kafaru ne fid dunya ing dalem dunya kaliyan ing dalem wektu sing sithik. Manane sithik paling ayyama hayatihim. Tegese ing hari-hari uripe wong akeh. Sumanatur hum mongko nuli boncongno ingsun, memaksa ingsun hum ing alladzina kafaru. Fil akhirati ing akhirat tak paksa lebu ila adzabin maring sisa khalidin kang berat. Wa ta'adzabun khalid utai ala adzabul khalid wa adzabun nari siksa neraka. La yajiduna ora metuhi sapa ngake anhu saking adzabun khalid ora metuhi mahison ing dalan, mahison ing dalan. Maksudnya dalan metu. Ya kula terangno nggih dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dhahirah. Ya kalau baleni balik ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dhahirah napa? Yang dhahirah. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kulo mikir, kulo bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji, kimki jinan eling, dan gak ada masalah ingatan ini, eling tenang. Uangmu nak soleh, soleh mulai cilik, cek soleh dadakan berhusnul khotimah, pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangisnya bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti biasane wonten tiyang niku sujud teng nggen kula dia berperilaku baik teng nggen kula sakniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Sakniki sing urip karek bedua-bedua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Iku nangis bumi. Langit sewenang. Gusti matur nuwun Gusti orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat ke langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah, kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah, itu terserah sampai apa termasuk ulama dzahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama dzahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni. Pokoknya pantes sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenang. Misalnya ngeten kalau tak terang normal ya. Kue bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kue bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksud. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang urung lali kamu. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kayak katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya untuk kriminal, wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi mbok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan. Kan wonten latihan nggih, misale la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa alaiha ya, lupas nunggu biar lupas nunggu. Wa alaiha ya, wa alaiha nunggu biar. Kata wa alaiha nunggu kata biar tunggu. Wa alaiha. Oh nanti nunggu biar.
Ke atas yang waridan wa alihan. Nah, sanad kula musalsal untuk nabi niku wabiha kan. Kebenaran guru kula macane wabiha tapi ada yang maca walihan. Begini cara sampean mikir ya tawarai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau usifal khata umastatu yakina. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku swarga neraka. Lah kena nopo? Darah padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Buatan sampean tak latih ya, tak latih senang pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih, ya harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk. Kadang aku mati ya wedi kan. Mau mati jubli kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Wopo enten-tenan. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir, Pak. Nang nglilir terus nang ndi. Apa mlaku-mlaku nang donya, apa piye? Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku. Apa ngadepi muka nake tukaran terus ya kesel kan tukaran. Tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali apa gampang jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip ora roh karepe. Ngerti-ngerti urip, mati ora roh karepe. Pas mati sampean petangin ya ora roh karepe. Pokoke wa mata syauna illa ya insyaallah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya. Lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Enggak tahu kalau tahu-tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim. Ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan. Itu dalam Islam disebut Allah. Disebut kalimatu haqqin aliyan ahya wa alihan amut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata. Yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini dan ini benar juga. Mulanya kena jadi ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Kapan saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa. Mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengagum kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng murid. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiai-kiai ora sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita, termasuk Sayyid Muhammad Piyambak, nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam, qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa Pak iki dalil yo dewe-dewe. Wah parah tenan wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira ra kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi no madzhab.
Tapi sudah dibahas, apa sudah apa? Wajo kabeh. Repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglapan oleh ide iku keren, keren tenan iku, keren. Nanti kali Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha bu'isatir rasul. Wa min asliha qatala rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rukanya bidadari itu kan nak wingi gitu. Kira kita ngomong. Wahyu kabeh kan ono sing ngriting. Wahyu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek cek delok. Bidadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wahyu kabeh. Wah. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP-mu buat ceblok neraka itu ceblok itu ngenteni 70. Betapa dalamnya ngenteni bego piro ya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing go alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka, saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Beda. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Kok terusno dalan tok. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Gendeknya latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat beragam terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wayah, ono pegatan macam-macam, ono diutang wis bulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusé pokok dites. Karena enggak fair kalau Allah bikin itu kemudian enggak dites. Dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan. Tempat tes-tesan, imtihan mana apa? Tes, lihat beragam diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan dan itu disebut kalimatul haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair, dites kok enggak punya pemandu. Dibikinlah Rasul, diutuslah para Rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru. Dibikinlah setan. Jadi sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati mana rumangsamu setan sofo. Baik setan minal jinnati mana. Jadi kan amni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis pun enggak. Ya setan diri kamu sendiri min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Wamane do ujug, wong setan ku makhluk gaib sing piye. Lha kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo klop, roh mbek setan klop. Mulai terus maksiat. Enggak. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimatul haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alaiha nahya wa alaiha. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as
minas solihin, kalau minal kafirin ya as minad dolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso untuk. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah. Ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya muni tok kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, ketiga profesi lah itu wonge wae gedhinge jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang enggak cocok sama mubalik karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah nanti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalik kadang orang seneng, kadang takut untuk piro. Bareng sangone sithik, kok sumput transportasi ini. Lah ngono kok seneng iku piye? Tapi kayak terus gedeng keliru ku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalik? Enggak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sarang, yang apa melepuk nganggo panggung barang. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalik ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Ini kalimatnya kalimat. Dan ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan sih. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat. Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usah ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya kayak kisah. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Nabi menyoal. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari ya. Sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong lafatno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Musim kafir 80 tahun itu jadi mukmin iki gara-gara ngafat la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah kali, salah tempat. Ning pikir apa? Patok. Boy nara cocok mending nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah itu tapi ora usah muni kafir gak mungkin. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafazkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafir. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Misalnya ini wis kuwaja. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang
kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini menjadi kacau. Jadi kalau kalian malah ya sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin dari pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat ini luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berbon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa enggak ada BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tengene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang India. Di tonggo blotor, di masjid nyanyi, berarti dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Rabtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini. Taman saya kita omongin, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira tidak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu saja. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Kalau ini nyontok nombor tahun Indonesia, nyontok nombor kayak pelungsu lah. Anak apa? Biji asem agak gini drone pelungsu. Lau biroda karrojul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, pelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur, iku iso jadi gede. Coba sama aja. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Ya enggak? Tetap bergantung kudrohnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lah yo darani mungkin yo ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Lalu disebut wakanal insanu daluman jauh wis goblok aja. Mereka manusia pun harus goblok. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajian. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali gak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi.
Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal. Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Akal waras itu serepot tatanannya wangi. Makanya Islam tuh melatih. Qul falillahil hujjatul. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih, anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat gak anak-anak? Gak dapat bu, wah berarti Allah gak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya. Gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis cekek. Dia nantang saya gini, Pak Bah, pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Cek kok elek ini. Aku ngerti nah, saya cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Selain Raine selama meyakinkan, saya pikir harus tetap cerdas. Kalau ini kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Serapati senang duit, barang ini penting ya. Kalau senang duit, mari goblok. Yakin ulama senang duit, mari goblok. Tak jamin. Umpama alim kelas B, kelas C nggak bisa, sakit nggak bisa. Kalau tahu tekan dari konco kulo, Florian ambil jenengan udah bisa kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit, bro. Yang dua itu masalah bagi ulama. Orang dua ya lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa seneng tapi udah terus gak dua. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Berlalu aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Wong ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takut. Nah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu kekemir. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Ya pokoknya ronde ini kalah. Tahu sama nak pikir nganti mati temenang aku. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah, musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ono musabbibil. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada.
Enggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas to. Gak kowe ikhlas to ora diutek ngono kowe. Kowe gelem dadi bodoh ngono. Gelem kowe. Mboten. Nikmatmu jenenge nikmat batin. Mulane sing sumenang be kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno Allah iku wong nganggur, beno sak muni-muni. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dinane rabar-bar muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cep. Sing entuk sangu tenang ae wong dene. Lan cara kula niki penting kula utarani. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal karena cocok wong sebut. Jadi kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe penan ndonga ora usah ndonga. Ya ora usah biasa. Kulo lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Kalau dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongakno. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya wis mau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok. Mbok mandi mbok ora pokoke itu. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ardh balla yuqin. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun enggak apa-apa. Tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takut. Ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka menciptakan langit? Bala yakin mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawati. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing kopiada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab buah nggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak mereka nggak punya juga. Atau gini nggak usah Quran, nggak sakralan. Aw asarotim min ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah, itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadung nantang itu nih kita bimbing kopiada. Au asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Aku kan masuk rondo-rondo, ya bisa rondo soleh ya rondo, tapi lumayan masih menjaga hujat tuh. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kalau teng dunya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, sampai mati darang. Mulai dari Sidina Ali, jenengan jenengan nak mati tambah pinter apa biasa ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ora padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal khata mastatu yakin. So ben aku nek muka syafa ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar ae.
Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah, sampai ning akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudrat. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, sampai ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhane Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhane Allah. Ana soal kecil tapi ning akhirat kan masalah kan pun rokok masalah, diutang ditagih ya masalah. Kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran jadi duwe masalah. Biasa wae. Makanya kalau suwun nggih aja geman gedeng ulama. Dhewe ulama iku sing iso nerangno. Mulane ketika ulama-ulama itu kemampuan Quran wal kitabil mubin, kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing iso maris ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean nglafadzno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa ambek ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemene nak ora barbar macam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kalau tenan. Memang kalau tenan dekne wong sering kula takon, kula nak kiai lah, sering jajar kiai. Iso tahlil kan kula wani godhok, kowe iso tahlil sangone akeh sungkan. Goblok kemen seneng sing disoibul bet ning mangkel wong sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lah masa sangone akeh tetep. Aku tetep cepet. Kok boten nami, tetep mantin aku. Anak suwi malah ra mandi. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampeyan ngerti Istanbul, Quran kecil, sing jarene jimat. Tapi jarene, tapi di produk teng Kudus kadang 20.000 kadang. Jadi di Kliwon itu regane pinten? 20.000 itu gawe koyo kuno ngono kan. Tapi mau 20.000, ora sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9. Itu sing gawe niku jenenge Ki Sarbini, terkenal jadul. Itu sing asli. Ya tapi agar wong yang klaim asli, ya karek maklarir. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus, Selawe, Pasar Kliwon, ada lah teng putih-putih kan. Oh, pokoknya kalau dagangan Istanbul itu nak pula sak-sak, sak-sak tenan ya. Tapi nak ngedol sitok-sitok, orang kerja agar orang tak kayak ini kurang ajar. Nah itu ceritanya itu dia tuh terkenal jadul. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Mbak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat bilang gini, ya cung ya ngundang aku akeh jenenge bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu sepuro pangeran. Mulai yang punya rumah itu mantelnya bukan main karena disembelihno sapi. Dikira kalau disembelihno sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Balik nih, ya ngene cung. Kon buktekno nak tahlil itu banding mbek sapi ini. Kon ngetok ketlopo lah kan ngetok. Ketok kan gawe timbangan. Sing sitok kan nyancangi sapi urip gugur. Sing sitok kan kosong. Mau ngapain digopo? Timbangan wit klopo, ketok tiga timbangan. Disok-sokne wong akeh, malane terus tampil keramat tuh. Sing wong akeh. Dekne muni bis wis jompat, sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau. Bismillahirrahmanirrahim. Terus akeh kerawate muni bis wis jompat. Gitu lah belum mustas, belum mencekam. Semenjak itu dia nak gedang kali Bismillahirrahmanirrahim. Mau serang gerbang mesti. Ayo ngomong keramat. Uang itu sing di pasar video sing gak bisa. Dia anak putune kata kalau sing kenal kata sing. Dia do roto-roto ke penggemar pulau sani. Aku kalau reso ke Istanbul. Kalau dulu ngobek pangeran itu gak ada keramat itu keramat terang no hujjah tuh. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita nggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab. Amkhuliku min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Mulane itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiratan wa batinah. Iya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu Nah, ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang
latuzal ziluhul fitan yang nggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah, ini insya Allah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apa. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing latih kowe iku mau saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora roh, nah iku sekolah melo-melo. Karena dunia ben seru kan mesti ono pelatih, ono pengganggu. Nah, pelatihnya saulan pisan, pengganggunya tapi sekali yakin inna kaita syaitoni ke anak nopo doifa sekali yakin wa anggap ja'al haqqu wa zahaqal batil terus masuk awal bedino itu barang batil tetap zahaqal haqq nopo ja'al haqqu wa zahaqal yakin ya yakin ini kok kandani setan wes ki awal aku terus gak ngarah bisa ngalahno barang hak kandani kok setan wes gak ngandel ya sebab setan nopo kandani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama. Rara rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Said Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, warga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai nggak kunut. Ya biasa saja ada madzhab. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah. Makanya beliau kunut terus nggak apa-apa. Itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Guys kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat, sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita, sama lihat nanti di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan. Mayatnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangunnya imam tapi masuk akal gak? Masuk akal, tapi ojo praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora imam kok wajib nemu kok ngarep. Coba alasannya apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah, sekarang terbukti di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pemban. Ya. Tapi ya akhirnya agak banyak korbannya. Memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma sekarang tuh sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di kamar jenazah agak di depan artinya kan di belakang musolli ya Pak. Di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, orang kaji rasido kaji. Sing mati wae mendak kok ngarep e. Gak sido tawaf kok. Kebuken jenazah. Lah wong Indonesia tok nak kaji mati piro. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia rapro marah teknologi, kita takobal wa minna bikum takobal. Karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan ndase enggak lor, sikilnya gitu. Madhep kiblat. Makanya gitu lah orang madhep kiblat pokoknya sirahe ning lor, sikilnya gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada kejutan satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning kidul. Di sini kan ada madzhab sebagian sirahe ning kidul, sikile ning. Bilang tamu itu keluargane. Dari hasil yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mujine barang rawani. Rawani. Terus tak aku. Gus ini cara jenengan sepuluh. Ya nanti di mata pun kon muter dhewe. Wong ini kan ngamuk, wis kamu. Sesuai jare wong-wong. Ya pokoknya keputusan tertinggi ning Gus Pak dawuhe piye jare mudine.
Tak omong ngene. Kula niku sinau fikih wis suwe. Cek ndas ning lor, cek ning kidul. Mayit ning guri niku lara kaule, pemene sampean puter mun puter. Tenang mawon amrih. Kula nu sinau fikih mun suwe, menawa mau sirah ning lor apa kidul. Mayite go guri kan lara kaule. Sagere mikir, iku Gus Bak masuk betul mikir. Ya pun Gus salat-salat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, nggih masalah apa? Kamu gak yang kuwi iso kudu iso tenan iki tentang kalimat ilmu tadi kudu iso tenan oleh anu tapi basa ngono iku gampang. Saiki salat ghaib misalnya kemarin Mbah Hasyim Muzadi wafat. Orangnya wafatnya di Malang. Malang wetane Jogja. Oleh gak wong Jogja salat ghaib? Oleh kan padahal mayite kok. Engko terus wis ke fatwa anak mayit kudu kok ngarep yang di timurnya Malang boleh sholat ghaib, yang baratnya nggak boleh karena ngumpuri mayit. Gendeng aja. Ibu ora usah ngono, ngaji ku sing khatam, nek khatam ora usah kecangkeman. Mana dalilnya? Kok ora tau maca kitab kok kon ero. Kadang kula bapak niku, Gus dalilnya mana? Kowe ngajak bantah apa takok? Nak ngajak bantah-bantahan yo ora level kowe ora roh ngajak bantah sing roh. Lu dene sik takok dalilnya mana? Lu bantah-bantahan kok takok. Bantah-bantahan mestine ya wis khazanahnya banyak, referensinya. Bantah-bantahan kok takok. Dalile nopo Gus? Ya yo kowe takok apa ngajak debat. Nah takok tak dudono, tapi kowe iku muridku takok. Lah nek debat ya aja takok, kita pem sadus wae ku sadus. Takok Gus takok. Iya takok. Sing apik ora usah kecangkeman. Jadi kalau seperti itu gampang kalau Surya tadi logikanya kan jenazah itu ndak imam. Kenapa sih wajib di depan wong ndak? Jika alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut. Lalu di depannya apa sih raine ning lor apa ning kidul ora tau nginceng ngono aja ngono itu. Terus apa? Mulane wong ora usah kecangkeman. Nak nuruti iskal iku iskal. Misale ki salat saiki madhep kiblat. Tetep ukurane iku pas ngadeg. Lah nak sujud ya iki madhep. Ayo tak takoki. Kowe nak salat kan madhep kiblat. Ya iku nak pas ngadeg. Jadi pas sujud. Yo wong umume wong madhep kiblat tapi istilahnya itu ya madhep kiblat. Ora kok kowe gak ngarang fikih ngene. Salat wajib madhep kiblat. Nak ngadeg. Nak rukuk madhep bumi, nak sujud itu ora ono kaya ngono iku. Wong kok elek ngono, cangkem kok elek ngono. Ya ora usah ngono, umume wong muni madhep kiblat ya muni madhep. Kowe ora usah kecangkeman gawe syarat. Madhep kiblat itu nak ngadeg, nak rukuk. Geneman. Mane sing apik, dadi ulama sing apik. Ilmune akeh tapi biasa. Mbak kula biasa, Mbak. Kula biasa. Kula nek jejer rukun wong ya ora ngerti sing ulama ndi ya. Lah wingi ki akad kali Habib Anis kula jak akad-akad mriko. Ya wong ora ora bedane ndi sing Gus Bak padha wae. Tendangi wong wis padha wae. Wong ulama ketara anak wis ngomong hukum lagi ketara. Tapi nek padha meneng ya padha wae. Malah kadang sing ulama lebih meyakinkan. Tapi merengat-merengut ae ono koyo mikir hukum berat. Saya kalau baleni malih, jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah. Ya napa? Ma'rifatullah. Kula suwun ma'rifatullah sing permanen. Itu napa alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuqas. Nah istilah teng Quran napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kowe saiki urip iku ya ora karepmu dhewe, karep kersane Allah. Kowe mati ya ora karepmu dhewe, kersane Allah. Nak zaman kowe urip tidak dalam kendali Anda, setelah mati pun tidak dalam kendali Kowe ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kau kubur. Berarti kabeh ku lillahi rabbil alamin. Ya sudah, seperti itu yang kita akan alami. Nah, lalu kita sanggup kalimat, yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita mati. Itu dalam makna ilmu hakikat. Nah, makna ilmu syariat juga gampang. Aku wani urip yo mergo bela-belani la ilaha illallah. Umpama aku mati yo demi kalimat la ilaha illallah. Ojo kok mati karena melok lomba terus mati. Yo mati yo berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Itu makna syariat. Nah, kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup ya demi ngurip-ngurip la ilaha
illallah. Disebut li'ilai kalimatillah. Kayak aku, mulane kula nak mulang semangat. Aku wani urip demi mulang kalimat la ilaha illallah. Aku wani mati mergo wis rumangsa sangu. La ilaha illallah. Itu makna syariat. Kalau makna hakikat kowe gelem ra gelem uripem yo mergo kersane Allah, ora mergo kersamu. Kowe gelem ra gelem matimu yo mergo Allah sing ngersakno, ora mergo kersamu. Itu disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia mergo hakikate wala syari kalah. Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi, enggak ada sekutunya. Artinya faqul makana fi hadzal alam dunya wa ukhra kabeh kulun bimuradillah. Itu yang makna hakikat. Nah, tapi kan enggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat. Enggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya di zaman akhir ono wong sing sok hakikat. Si bebo gendeng jadab, si bebo ra salat jare salat ning Mekah. Kadang goblok ra karuan. Lah ora goblok ya, ini Mbah Mun cerita goblok. Wali ku rata-rata goblok. Lah bodho niku kok goblok ra karuan. Dulu itu ada orang ngaku wali. Bareng Jumatan, teng mriki nak bare jam berapa Pak? Jumatan. Jam 1. Ditakoki, "Mbah, kok boten Jumatan, Mbah?" Wes Jumatan ning Mekah. Lha goblok ora karuan. Ning Mekah itu jam 10, apa Jumatan mbek sapa? Dia kan ketok goblok ya. Wong ra Jumatan jam 1 jare muni bar Jumatan ning Mekah. Mekah kacek 4 jam. Berarti jam piro ning Mekah? Jam 10 sudah wis adus burung. Mesti ini adekne bodoni mendingan engko aku Jumatan ning Mekah iku rada pinter. Mulai muni wis. Nah, ya Mekah be Indonesia terpaut pinter. 4 jam. Mbah boten Jumatan. Aku wis Jumatan. Wis. Ning Mekah jam 10. Mulane wali tes, anggere aneh-aneh ku tes. Engko ketok goblok. Sing wali amatir-amatir sing ngaku-ngaku tok. Nah wong alim kan kekasih pangeran, tapi biasanya rapati keramat, tapi para pangeran. Mun atu pasot menang wong alim kan tuntas. Atu pasot, tapi ora usah dijajal. Kono tuntas tenan malah repot. Jadi paham ya kula suwun ya, jadi sampean menjaga agama ini wani urip ya demi kalimat la ilaha illallah, wani mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Iku makna syariat, makna hakikat. Nyatane kowe urip ya ora ono liya kecuali kersane. Kowe nyatane mati ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Piye-piye kita iku ora duwe apa-apa, wa ma tasyauna illa ayyasha. Itu makna hakikat. Dan makna ini sama-sama serentak kita imani, kita rasakan saat nglafadzna la ilaha illallah. Iku nak sampean wis sempurna ngoten berarti wis duwe nikmat Allah sing zahiratul wa batin. Wala in sa'altahu. Wala in sa'altalan nalikane nakoki sira. Hum ing wong akeh lamu kok sampeyan lam iku lamu kok sam. Hum ing wong akeh. Wong akeh sing kafir sekalipun nambut takoki misale man te sapa iku kholaqo gawe sapa man samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. La yaqulu nek dene ngucap sapa wong akeh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang macam-macam nambut takoki sapa sing gawe langit bumi, mereka ya jawab apa? Artinya ya dijawab Tuhan, mereka tahu. Itu di luar kemampuan mereka. Udifatin buang minu saking layakulu naponunu rof inon rofa. Artinya layaku yakulu nana apa yakulu nana. Di tawal amsali krono tumpo nih atau double piro krono sing kembar. Wawu domir lantin dua wawu domir merkodil tiko isakin ini krono ketemunya huruf mati lo. Kul ngucap sira Muhammad alhamdulillah. Ternyata dalam berargumentasi tetap sing menang sing darani pencipta langit bumi ku Allah melane alhamdulillah mergo ala zuhuril hujjati ing atase menangi argumentasi alaihim ngalahno ing wong kafir argumentasi bitauhid kelawan tauhid. Melane nek kowe mukmin tenan sing syukur mergo pasti kemenangan ana ning hujjah ning argumentasi sing la ilaha illallah. Melane kul alhamdulillah. Qulil hamdulillah. Mergo apa ala zuhuril hujjati ing atase zahiril hujjah menangi hujjah alaihim ngalahno ning gone wong kafir hujjah bitauhid kelawan tauhid. Bal aksarum bali uti akeh wong akeh la ya lamun ora ngerti sapa wong akeh wujubahu alaihim ing wajibe dhuwur alaihim ing atase kufar. Lillahi tetep kedue Allah. Mau te apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan ing dalem bumi. Milkan apane kepemilikane, ana sing maca mulkan apane kerajaan iki sami. Wong Arab nak muni milkan iku kepemilikan, nak mulkan apa kerajaan. Baik yang kados Maliki Umiddin, apa maknane yang memiliki nggih Allah, sing ngrajani nggih
Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Kabeh ku ciptaane Allah, kabeh ku budaya Allah. Kita mau kawulane Allah. Fala yastahiku mongko ora berhak al ibadata ing nyembah fi ma indam samawat arat wa iruhu saliyane Allah. Ora berhak disembah kecuali liyane Allah. Inna wa sa'tamna Allah ta'ala wa ya Allah wa al-ghani dan sesemuge an khalqi sang makhluk Allah. Alhamidu dzat sing terpuji ail mahmudu sing terpuji fi sunihi dalam tindak lampai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.